Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mezaluna Lestari dari kelas 11B nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 subbab bagian A tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Sekutu dan Jepang yang diakhiri oleh kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan kapitulasi Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945 dengan wakil Sekutu Jenderal Douglas MacArthur dan wakil Jepang Mamoru Shigemitsu. Pada 7 September 1945 Perdana Menteri Jepang Kunihiko Koiso telah mengumumkan sikap resmi pemerintah Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Maka dari itu dibentuklah Badan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Badan tersebut disahkan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan Indonesia ketika kelak diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Sehari setelah pengoboman kota Hiroshima pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Kehancuran dan pengeboman dua kota penting ini membuat Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Pada hari yang sama, 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke darat Vietnam atas permintaan Marsekal Terauchi. Golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menghendaki sikap kooperatif dengan Jepang. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, khawatir memicu bentrokan dengan Jepang. Sementara itu, golongan muda yang diwakili oleh Sultan Syahrir bersikap non-kooperatif. Menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan harus dilakukan atas keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas persetujuan dari Jepang. Dan mereka juga menuntut agar proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Pada 12 Agustus 1945, sekembalinya mereka dari darat Vietnam, ketiga tokoh tersebut mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Atas dasar itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merencanakan untuk menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Pada hari yang sama, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi ke kantor Meijin Moichiro Yamamoto. Karena kantor tersebut kosong, mereka langsung bergegas pergi ke rumah Laksamana Maeda. Kepada mereka, Maeda membenarkan berita kapitulasi itu. Pada 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir menemui para pemuda di markas pemuda di Menteng Raya. Pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terbaru, terutama rencana
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Akan tetapi mereka juga menyadari boikot tersebut tidak dapat membatalkan pelaksanaan sidang PPKI. Pada 16 Agustus 1945 pada pagi harinya, Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh memaksa membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dan peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta didesak kembali oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Sementara itu, ketika di Jakarta terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua, bahwa kesepakatan itu isinya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Sampai setibanya mereka di Jakarta, para tokoh kembali ke rumah masing-masing. Pada 16 Agustus 1945 malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta langsung bergegas pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merencanakan rapat menyiapkan teks proklamasi. Insinyur Soekarno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah proklamasi dibuat, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh BM Diah. Usai penandatanganan, mereka kembali merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Panggalangan Timur nomor 56. Pada 17 Agustus 1945 jam 10 pembacaan teks proklamasi dimulai. Setelah pembacaan teks proklamasi, Suhud dan Latif didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada peristiwa inilah yang menjadi penanda resmi bahwa lahirnya negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio. Ia juga menerima berita proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domei. Dan setelah itu ia juga memerintahkan operator radio tersebut untuk mengudarakan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain melalui radio, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, dan lain-lain, poster dan lain-lain. Sekian penjelasan mengenai materi bab 5. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.